warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Julpakor dari MD6A. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen organisasi nirlaba. Langsung saja ya. Nomor 1 yang pengertian manajemen organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba, seperti yang sudah banyak orang diketahui bahwa organisasi non-profit atau lembaga nirlaba adalah suatu organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari profit. Ya, begitu. Untuk soal yang B, jelaskan ruang lingkup manajemen organisasi nirlaba. Ruang lingkup manajemen organisasi nirlaba itu yang pertama ada yayasan. Contoh organisasi non-profit yang pertama adalah yayasan. Dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah UU nomor 28 tahun 2004. Tersebut mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Maksudnya organisasi ini ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan, atau bidang kemanusiaan yang dapat membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas, yaitu kepemilikannya yang eksklusif. Yang kedua, ada lembaga gabungan, asosiasi. Contoh non-profit yang kedua adalah lembaga gabungan atau asosiasi. Lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang ada. Terus ada institut. Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan organisasi nirlaba yaitu membantu masyarakat luas yang tidak mampu, khususnya dalam ekonomi. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan, berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Baik, selanjutnya manajemen strategis untuk organisasi nirlaba. Yang tadi udah ya, manfaat mempelajari organisasi nirlaba. Sekarang manajemen strategis untuk organisasi nirlaba. Manajemen strategi dalam organisasi nirlaba. Manajemen strategi tidak saja diadopsi oleh perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi juga untuk organisasi nirlaba. Organisasi seperti ini mulai dari sekolah, rumah sakit, gereja, dan lembaga swadaya masyarakat yang dikenal dengan istilah non-pemerintah. Organisasi LSM. Sebelumnya organisasi seperti ini tidak mengenal pendekatan strategi, konsep-konsep strategi yang sudah lama dimanfaatkan organisasi. Keuntungan dapat diaplikasi seperti ini, tidak mengenal pendekatan strategi, konsep-konsep strategi yang sudah lama dimanfaatkan organisasi. Keuntungannya diaplikasikan di dalam organisasi. Non keuntungannya, pengaplikasian tersebut diperuntukkan masa organisasi non keuntungan dengan lingkungannya membuat keputusan efektif secara strategik mengenai perubahan, menciptakan keunggulan komparatif, dan meningkatkan perangkat kerjasama dengan organisasi
keuntungan. Baik, sekian saja ya. Mohon maaf apabila saya tidak lancar karena saya juga manusia yang hilaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.